Halo, selamat datang kembali di channel United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis juga sistematis. Satu bahasan aja nih mengenai game pertandingan tadi malam, pertandingan preseason match kedua ya sebelum berangkat untuk tur Amerika. Jadi melawan Glasgow Rangers yang dulu nih klubnya Sir Alex Ferguson waktu dia jadi pemain. Jadi ini kan pertandingan namanya juga uji coba ya. Ada yang diuji, ada yang dicoba gitu. Jadi segala sesuatu dilakukan percobaan, dites, ini pas apa enggak, ini oke apa enggak. Nah, seperti itu. Jadi kemarin tadi malam ya gue tonton pertandingannya di MUTV ya, mau nggak mau gitu ya. Ya untuk ngelihat sih harus bayar gitu sekarang. Ya kalau teman-teman ada yang secara ilegal ya itu terserah masing-masing, resiko masing-masing. Tapi sih ya gue coba yang jalur jalur legal aja lah dulu. Nah, um, untuk line up agak lebih lengkap sebenarnya ya dibandingin yang pertandingan sebelumnya. Jadi bermain dengan pola 4-2-3-1, susunan pemainnya Andre Onana jadi kiper bahkan sampai 90 menit. Terus bek kanan Wan Bissaka, bek kirinya Murray, bek tengahnya nih Leny Yoro ternyata langsung main bersama dengan Uncle Johnny Evans. Terus tengahnya Casemiro, Toby Collier, Amad Diallo, Mason Mount jadi nomor 10, Sancho ya kan udah melupakan ya apa yang udah terjadi di sayap kiri, kemudian strikernya Whitley. Nah, secara statistik oke kita unggul 57% ini secara angka-angka dulu nih ya. Apa namanya? Passingnya lebih banyak kita, shotnya total 10 tapi on targetnya kita lebih banyak. Ya kalau lo nggak tonton pertandingannya emang kita banyak kena apa ya? Counter attack gitu ya walaupun kita menguasai sedikit banyak pertandingan. Terus apa? Secara serangan-serangan juga kita lebih banyak sebenarnya. Nah, tapi yang agak yang pertama ya, catatan pertama adalah gue melihat build up play-nya udah bagus banget gitu loh. Udah peningkatan banget dibandingin sebelumnya gitu ya. Dalam arti build up dari bawah terus ke sepertiga lapangan lawan itu udah oke. Permasalahan satu mungkin pas Sancho masih kelihatan suka lama, suka nahan, tapi kalau memang secara individu skill Sancho sama Amad Diallo memang secara skill individu ya, itu Sancho memang lebih kelihatan. Tapi kalau Amad Diallo tuh bermain apa ya? Efektif sih kalau gue bilang. Dalam arti gini, dia tahu kapan harus masuk, kapan dia harus umpan tarik ke belakang, kapan dia memang harusnya buka ruangan buat back atau buat temennya. Nah itu gue lihat Amad Diallo lebih ini ya masalah shootnya pas segala macam kadang-kadang masih ada yang ke atas apa gitu tapi oke gitu. Tapi secara build up serangan ini nih yang mau kita lihat nih ya sporadis kayak begini. Nah akhirnya babak pertama bermain baik ya gue lihat ya ini belum gol-gol ya oke berarti finishingnya karena emang ya striker juga bukan striker utama. Terus apa ya kalau dari sisi back oke, udah benar. Gue nggak kaget sih Leny Yoro begitu mainnya banyak Leny Yoro. Gue nggak kaget, karena gue udah sempet bilang kan di beberapa episode lalu secara intelijensia nih pemain muda 18 tahun tapi visi bermainnya tuh udah step up banget gitu loh. Udah bener-bener kayak pemain profesional umur 20-an tahun lebih gitu, 25 24 gitu. Long ball-nya kalau lihat ada beberapa tuh yang dia lompat langsung ke Sancho itu bener-bener amazed banget dan gue nggak kaget itu hal itu. Nah dapatlah gol pertama dari Amad Diallo yang cut in ke dalam gitu ya tendangan. Nah itu yang perlu banget dan kita nanti-nantikan seharusnya menjadi seorang wing gitu kan. Nah gue nggak ngerti nih kalau dibilang sih kayaknya emang gue dari kemarin udah bilang bahwa ini sebenarnya tahunnya Amad Diallo dan Ten Hag ngomong gitu kan.
kayaknya Amad Diallo akan lebih banyak diberikan banyak kesempatan gitu, banyak pemain inti lah, banyak sebagai starter gitu. Terbukti kayaknya. Dan Anthony ya ada yang bilang mau dipinjemin dulu dengan gaji 50-50 ya bisa aja gitu loh. Nah terus nah yang gue agak amazed sebenarnya itu Toby Collier gitu loh. Dia sebagai DM dan si Justo Casemiro lebih kepada number 6-nya gitu, nomor 6-nya gitu. Dan kayaknya emang cocok Casemiro di situ karena kan secara fisik dia kalau untuk berantem atau ngejer-ngejer pada saat track back atau jadi breaker pertama kan kayaknya agak sulit ya. Mungkin kayak kalau dulu zaman dia di Madrid atau musim pertama dia di MU lah, itu dia fisiknya, staminanya masih oke gitu. Cuman ya karena mungkin dia udah agak penurunan secara fisik, dia dipakai nomor 6 gitu. Nah kemarin si DM-nya itu sih lebih ke Collier gitu loh sebagai breakernya. Dan ya lo tau sendiri ya, Collier tuh kalau lo ngeliat tuh tingginya tuh 175, nggak begitu tinggi-tinggi banget gitu. Bukan tapi berotot gitu. Gue agak mengingatkan pada siapa? Pada João Neves. Jadi kalau gue pikir-pikir sebenarnya emang João Neves gak perlu dibeli, kita pakai aja Toby Collier nih. Ya, tapi kan kalau anak muda masih 18 atau 19 tahun gini kan nggak bisa dibebanin terus kan. Nah itulah makanya keinginan MU untuk membeli atau mendatangkan Ugarte itu besar karena Ugarte kan ya secara skill pasti di atas, secara umur juga beda 4-5 tahun, terus secara fisik lebih tinggi gitu ya, mungkin secara fisik juga lebih bagus. Nah kelemahannya Collier kan pada saat dia handling bolanya mungkin beberapa kali suka kecolongan gitu ya, gue lihat ya. Nah itu yang gue bilang harus coba dibenahin gitu. Mungkin kalau dengan kedatangan Ugarte tapi si Collier jadi DM sebagai backup bisa aja gitu. Nah terus babak kedua ada pergantian pemain, Hari Amas masuk. Ini si Murray tapi lebih bagus ya kayaknya gue lihat kemarin. Terus Rade Vitek juga, terus kemudian Enis, Matter, semua banyak kan pemain Youth Academy ya, Bennett, Ogunyeye, si Oyedele ganti Nyoro, Jack Fletcher. Vitek gak main, si Onana terus kipernya. Terus dengan si Hugh Gill ini kalau suka lihat tuh, kalau lo suka ngikutin sosial medianya Manchester United, dia sering tuh buat jadi striker youth-nya. Dan terakhir kan abis dia kan bikin gol tuh ya, bikin gol. Terus umpannya Oyedele juga jadi sebagai number 6 juga bagus. Nah ini nih pemain-pemain muda kita nih yang mungkin ya bisa jadi gak langsung masuk tim utama, tapi tahun depan atau mungkin dipinjemin dulu. Nah itu bisa. Terus dengan tendangannya si Yugil itu bagus. Wah itu kayaknya udah itu gaya-gayanya Van Nistelrooy banget tuh, gaya-gaya golnya tuh ya, tipe-tipenya Van Nistelrooy tuh gaya golnya tuh. Jadi ini ilmunya dibagi banget nih. Jadi kita tinggal tunggu aja untuk tour di Amerika. Pasti pemain-pemain lain udah ada yang datang. Tapi kesimpulannya adalah dari sisi permainan, dari cara pakemnya nih udah kelihatan nih. Kayak masih 60-70% lah, belum sampai 100%. Apalagi nanti kalau udah mulai strikernya udah mulai jalan, sayap kirinya, sayap kanannya, mungkin yang utama yang udah, mungkin sayap kanan Amad Diallo ya. Mungkin di kirinya ini siapa nih? Apakah Rashford akan membuktikan atau mungkin Zirkzee taruh di situ? Terus nomor 10-nya kalau si Bruno lagi underperform, Mason Mount bisa step up. Nah kita lihat nih. Tapi yang penting gue bilang sih blueprintnya udah ada ya, mungkin mainnya akan seperti itu nanti kita, dan konsisten kayak gitu aja, 10 pertandingan liga udah. Gue pengen itu doang sih, jangan berubah lagi, jangan mentok lagi terus. Ya ada sih kemarin beberapa Onana depan ke depan akhirnya karena udah ini kan, tapi gak apa-apa. Tapi dari sisi permainan juga udah begitu. Nah terus satu lagi tuh bertahannya, mungkin kelemahannya kita adalah pada saat bertahannya. Ini untung aja nih Glasgow Ranger nih, nendangnya kemana, bisa ditepis, bisa ditangkap. Tapi kalau tim lain kan ya
Kita nggak bisa bergantung pada nasib juga gitu. Tapi secara umum sih kalau untuk defense begitu tengah nggak begitu kosong, emang tengah kosong, tapi track back-nya udah pada cepat. Langsung pada 5 tuh track back-nya Malik tuh. Nah, itu yang perlu di-appreciate juga. Tapi setidaknya blueprint-nya udah mulai muncul, kita tunggu lagi nanti di uji coba berikutnya. Next-nya lawan Arsenal ya, kita akan coba lihat. Nanti kita akan coba bahas lagi selanjutnya. Oke, sampai ketemu lagi di bahasan selanjutnya di United Identity, channelnya fans Manchester United yang selalu berpikir logis serta sistematis. Terima kasih.